Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Haikal Batubara, NPM 2255061010. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah IoT mengenai sensor DHT yang diaplikasikan menggunakan website Blink. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini lebih kurangnya itu sama seperti percobaan-percobaan sebelumnya, di mana kita menggunakan breadboard, Node MCU yang bekerja sebagai otak dari pemrograman microcontroller ya maksudnya. Itu juga di sini kita mendapat tambahan menggunakan sensor suhu DHT11 yang nantinya akan berguna sebagai sensor daripada suhu yang dihubungkan ke Blink dan menghasilkan data mengenai suhu yang terdapat pada ruangan. Nah, di sini sensor DHT itu memiliki 3 kaki, yang mana terdapat positif, negatif, dan di tengahnya itu terdapat out, yang merupakan outputnya. Nah, kaki yang positif itu kita hubungkan ke microcontroller di bagian 3 volt. Sementara sisi negatifnya itu kita hubungkan bersama-sama dengan sisi negatif ketiga lampu ke ground melalui breadboard pada bagian negatif. Lalu sisi outputnya itu kita taruh di pin D3. Nah, sisi positif lampunya itu kita taruh di pin D4, D5, dan juga D6. Selanjutnya, kita akan menghubungkan breadboard ke laptop menggunakan kabel USB yang sudah terhubung dengan microcontroller. Kita akan memasukkannya ke laptop terlebih dahulu. Nah, di sini dapat terlihat sudah mendapatkan daya dan lampunya menyala. Setelah kita hubungkan ke laptop, maka di sini akan kita lakukan perkodingan, di mana pada baris pertama itu terdapat define Blink template name yang sudah kita copy melalui website Blink, yang mana itu adalah template dari suhu. Nah, sudah kita copy. Maka kemudian author dan juga tokennya itu sudah terdapat dari website tersebut. Kemudian ini include ESP-nya ini merupakan microcontroller yang kita gunakan dengan menggunakan jaringan WiFi. Lalu di sini ada SSD dan juga password yang terhubung ke perangkat breadboard dan microcontroller, di mana kita menggunakan WiFi, dan di sini saya menggunakan WiFi beserta juga cara passwordnya. Kemudian kita mendefinisikan DHT pin yang terhubung ke microcontroller, di mana sisi positifnya tadi itu kita hubungkan ke pin D2. Kemudian DHT type-nya itu DHT11. Kemudian kita deklarasikan bahwa semua lampu itu tipe datanya itu integer dan terhubung ke pin D3 sampai dengan D5. Lalu ada blink timer. Kemudian kita masuk ke void setup, dimana di sini serial beginnya itu angkanya 11.115.200. Kemudian blink begin, author, SSD ID, password, dan juga blink cloud. Lalu di sini terdapat timer set interval, dimana di sini 1000 ya set sensornya. Lalu pin modenya itu lampu 1 sampai dengan 3 dan outputnya. Kemudian kita masuk ke fungsi perulangan loop menggunakan void, dimana blink run, blink.run, dan juga timer run. Nah, di sini tuh ada fungsi void sensor. Nah, ini kita definisikan
variabel H dan T ini merupakan humidity atau kelembapan dan juga temperature yang merupakan temperatur. Dengan keduanya variabel tersebut memiliki tipe data float. Nah, lalu terdapat fungsi kondisi di mana if is none humidity dan juga is none temperature. Nah, is none ini itu berarti dia bukan angka, maka akan keluar output failed to read from DHT sensor. Lalu return. Kemudian di sini ada blink virtual write, di mana V1 itu yang sudah kita cocokkan dengan di blink ya. Ini tuh temperatur dan humidity itu merupakan V1 dan juga V2, sama seperti di coding. Nah, kemudian serial print suhu, lalu suhunya itu berarti temperatur, kemudian nilai dari variabel humidity. Kemudian terdapat lagi kondisi if temperaturnya itu lebih sama dengan 0 dan juga temperaturnya itu kurang sama dengan 25, maka dia yang menyala adalah lampu 1 yang akan menyala. Kemudian terdapat output dimana itu merupakan suhu dingin. Nah, nanti itu ada notifikasi yang akan masuk ke email juga, dia itu artinya suhunya sedang dingin. Kemudian terdapat kondisi yang merupakan kondisi cabang dari yang pertama tadi, dimana else if apabila temperaturnya itu lebih dari 25 dan juga kurang atau sama dengan 35, maka yang akan menyala adalah lampu kedua. Nah, itu tuh berarti output yang akan keluar nanti dari V1 tuh suhunya normal. Kemudian else if lagi, apabila temperaturnya itu di atas 35 dan di bawah atau sama dengan 45, maka yang akan menyala adalah lampu 3 dengan keterangan suhu panas. Lalu juga terdapat kondisi di mana apabila humidity-nya itu di atas 65, maka akan terdapat kelembapan melebihi tingkat normal dan lampu 3-nya yang akan menyala. Kemudian log event-nya itu kelembapannya itu tidak normal. Kemudian yang terakhir itu kondisinya itu dimana apabila yang tadi itu tidak terpenuhi, maka yang akan muncul adalah pada V2 adalah kelembapan tingkat normal dan lampu 3-nya akan padam. Langsung saja kita ke Blinknya ya, website Blink, dimana di sini itu ini sudah berjalan dari kemarin 24 jam, dimana temperatur pada saat ini itu 32,3 dan humidity-nya itu 74. Nah, itu tuh udah berubah-berubah dan sudah diberikan juga pemberitahuannya, dimana setiap jam itu terdapat pemberitahuan. Nah, ini tuh udah mulai dari Senin 30 jam 9 8.55 sampai Selasa juga. Ini tuh pada keterangan suhu normal. Nah, suhu normal semua. Terdapat juga perbedaan di sini, ada suhu dingin sekali pada 17.57 dan juga suhu panas yang terjadi pada jam-jam berikut. Nah, itu merupakan pemberitahuannya. Nah, untuk lebih tahunya lagi mengenai Blink suhu ini, template ini, maka di sini terdapat kita harus melakukan pengaturan pada data stream terlebih dahulu, di mana temperatur ini tadi sudah kita definisikan di V1 dan juga HIN2. Nah, sama-sama berdata tipe double dan juga lampu, ketiga lampu ini itu integer. Kemudian pada web dashboard ini kita pilih gauge. Nah, itu tuh memberikan kita nilai 0 sampai 100, sama juga humidity-nya itu, dan juga kita menggunakan chart di sini. Nah, ini ada notifikasi di mana
info ini akan nanti dikirimkan ke Gmail apabila setiap jamnya untuk melakukan pemberitahuan. Ini juga udah berlangsung dari kemarin, malah 2 hari yang lalu mungkin, dimana ini tuh udah terdapat pemberitahuan perbedaan setiap suhu per jamnya selama 24 jam. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.